Tunjukkan contoh manipulasi yang lain, bentuk manipulasi yang lain. Misalkan Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini itu, Baraya pasti akan mendapatkan narasinya sebagai berikut, bahwa dia adalah pahlawan wanita Indonesia yang berkat bukunya Dari Gelap Terbitlah Terang dan dari sekolahnya itu mampu menginspirasi wanita-wanita Indonesia untuk bisa mendapatkan harkat martabat yang setara dengan laki-laki. Jadi Ibu Kartini adalah tokoh emansipasi wanita. Benarkah seperti itu? Ya, Baraya pasti mendengarnya seperti itu. Tapi coba kalau Baraya saya ajukan argumentasi yang lebih masuk akal. Bahwa sebenarnya Ibu Kartini itu bukan pahlawan nasional Indonesia, tetapi dia adalah pahlawan bagi kerajaan Belanda. Karena itulah, maka Belanda sampai sekarang masih menghormatinya dengan ada nama Jalan Kartini di sana, dan buku Dari Gelap Terbitlah Terang itu jauh lebih banyak dipublikasikan di Belanda daripada di Indonesia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi cerita panjangnya begini, Baraya. Orang Belanda atau pemerintah Belanda itu adalah pemerintah yang dianggap buruk sebagai penjajah, khususnya ketika mereka biasa dibandingkan dengan negara Inggris. Di antara indikasi bahwa Belanda itu menjajah dengan cara yang buruk adalah bahwa tingkat buta huruf di Indonesia itu sangat tinggi ketika masih dijajah sama Belanda. Bahkan tingkat buta hurufnya itu mencapai 92% di akhir penjajahan Belanda di Indonesia. Bandingkan dengan penjajahan Inggris yang lebih dari seperempat warganya itu melek huruf. Begitu. Nah, jadi Belanda tuh dihujat, dicaci maki dalam sejarah sebagai penjajah yang buruk. Nah, tapi kemudian ada Kartini yang menyelamatkan mukanya di depan orang-orang Eropa. Jadi pada tahun 1901, Van Deventer itu bikin sebuah gebrakan yang disebut sebagai Trias Van Deventer. Salah satunya itu adalah bagaimana cara mengedukasi rakyat pribumi agar melek huruf, agar berpengetahuan dan berwawasan, dan agar bisa menjadi profesional. Begitu kan? Nah, di zaman itulah Ibu Kartini itu ada. Ibu Kartini dinarasikan sebagai perempuan Jawa yang terus-terusan mengeluh dan punya seorang sahabat namanya adalah Stella Zehendeler. Stella Zehendeler inilah yang konon katanya berkorespondensi, tukar-tukaran surat dengan Kartini. Dan dari tukar-tukaran surat itulah akhirnya terbitlah buku Dari Gelap Terbitlah Terang. Isinya apa? Keluhan-keluhan Kartini bahwa di Indonesia itu feodalismenya mengerikan, patriarkinya sangat menyiksa, dia sebagai perempuan pribumi tidak benar-benar menikmati kehidupan, dia terkekang, dia tidak bebas, dia tidak bahagia, dan bukan hanya dia, ibunya juga menderita sama seperti dirinya, dan lain sebagainya. Itu kan narasi buku Dari Gelap Terbitlah